Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini edisi spesial karena biasanya aku review tanaman atau unboxing. Hari ini aku mau nge-share pengalaman orang-orang yang kena tipu, khususnya untuk tanaman keladi ya guys. Karena akhir-akhir ini kalau kalian pantau di grup-grup Facebook jual beli tanaman dimanapun itu marak banget sekarang penipuan, dan rata-rata tanaman yang sering menjadi objek penipuan adalah keladi atau kaladium gitu. Karena sekarang harga kaladium itu juga naik, kemudian juga banyak orang yang cari dan suka. Itu menjadi salah satu lapangan pekerjaan ya buat orang-orang yang mengais rezeki dari uang haram gitu. Nah, aku itu beberapa hari ini scrolling beberapa grup dan tahu postingan cerita tentang orang-orang yang kena tipu gitu guys. Nah, makanya hari ini aku pengen nge-share ke kalian cerita-cerita yang orang-orang dari berbagai macam kalangan ini itu ketipu, gimana ceritanya dan apa yang mereka rasakan. Aku share ke kalian biar teman-teman bisa lebih aware ketika belanja online, dan di akhir video aku akan kasih tips ke teman-teman gimana caranya biar nggak ketipu buat beli tanaman online. So, without any further ado, langsung aja kita bahas cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu berasal dari akun namanya Junajun. Guys, ceritanya ini cukup bener-bener miris ya menurut aku. Karena dia ceritanya itu posting di Facebook, judul Facebooknya, grupnya adalah Semua Suka Keladi, yang dimana dia nge-share tanaman yang dia beli online. Yaitu yang dia ekspektasikan adalah tanaman keladi sexy pink. Tapi yang datang adalah tanaman DIY atau hasil guntingan dari Pink Love. Ini bener-bener kayak aku mind blowing banget sih guys. Kayak aku nggak expect bahwa penipunya itu bakalan se-ekstrim ini untuk mengelabui para pembeli. Karena tanaman Pink Love itu kan, kalau aku kasih gambarnya ya guys, itu di pinggirannya itu kan ada hijau-hijaunya tuh. Nah, dia gunting mengikuti polanya biar jadi love, dan tiba-tiba dia berasumsi bahwa ini akan bisa berubah menjadi sexy pink gitu. Kalau sexy pink itu emang dari awal emang dia full pink ya guys. Aku juga nggak tahu kenapa orang ini senekat ini. Apakah dia berpikiran bahwa pembelinya ini adalah anak bocil ataupun orang yang mudah dikelabui gitu ya. Dan ini sempet rame juga di grup karena dia juga curhat bahwa ada di daerah-daerah dia tinggal bahwa tanaman kayak gini hasil DIY itu banyak dibeli sama orang. Aku nggak tahu ya, orang ini tuh beli karena dia itu tergiur harga murah atau emang nggak tahu kalau ini tuh hasil racikan ataupun hasil guntingan. Aku nggak tahu, tapi yang jelas praktek kayak gini tuh bener-bener bahaya banget guys. Karena apalagi buat teman-teman yang pemula ya, nggak tahu, tergiur harga murah itu bisa menjadi mangsa empuk buat mereka. Makanya teman-teman akan aku kasih tahu bahwa kaladium sexy pink dan Pink Love itu adalah dua jenis yang berbeda. Yang sexy pink itu emang harganya mahal banget. Untuk harga bibit aja itu bisa sampai 50.000, dan aku nggak tahu dia belinya berapa. Tapi yang jelas itu bener-bener nggak make sense kalau dia jual murah dan rimbun dan ternyata dapatnya hasilnya DIY kayak gitu. That's a very stupid story. So, lanjut ke cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua, ini ada beberapa cerita ya dari orang yang posting di sosial media mereka. Intinya adalah mereka beli bonggol umbi, atau kita sering sebut dengan umbi ya, yaitu umbi tanaman keladi impor atau hybrid. Nah, mereka rata-rata ketipunya itu beli di marketplace ya, kayak di Shopee gitu, karena mereka jualnya itu emang murah gitu. Contohnya ada akun Angelia Talita Kansa, yang dimana dia itu beli umbi dengan embel-embel impor atau hybrid di Shopee, dan datangnya ketika dia semai adalah Red Star. Keladi Red Star itu adalah keladi liar ataupun keladi yang emang overrated ya, sering banget tumbuh liar di lingkungan sekitar kita kayak di sawah ataupun pekarangan rumah. Dan dia itu expect-nya ya yang tumbuh tak keladi impor gitu, tapi ternyata pas tumbuh itu adalah keladi liar gitu loh guys. Itu bener-bener shocking sih, karena dia belinya juga ratusan ribu. Dan pengalaman ini pun juga dirasakan oleh akun Hesti Kosmetik ya. Dia juga cerita bahwa dia embel-embelnya itu di akun Shopee-nya bilang ini itu adalah hybrid Thailand, tapi yang tumbuh again adalah Red Star. Wah gila sih, dan dia belinya untuk umbi kecil harganya Rp100.000. Dan yang ketiga ada Vincent, yaitu dia beli
umbi harganya hampir 250.000. Sama juga embel-embelnya adalah keladi impor, umbi keladi impor, tapi ternyata yang tumbuh adalah Red Star. Well guys, dari ketiga orang ini kita bisa berkaca bahwa kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai tergiur dengan harga yang murah gitu loh. Apalagi namanya umbi ya, kita kan nggak melihat secara fisik gitu loh, kayak ini tuh besarnya kayak gimana, daunnya kayak gimana, tapi kita harus nunggu kurang lebih 2 minggu sampai 3 mingguan baru terlihat gitu kan. Aku nggak bisa bayangin ketika orang expect wah ini bakalan hybrid, bakalan bagus, tapi ternyata pada saat ditunggu 3 minggu hasilnya adalah Red Star. Itu bener-bener kayak nightmare, dan teman-teman harus hati-hati banget. Again, jangan sampai kalian tertipu dan jangan sampai kalian tergiur dengan harga murah hanya dengan embel-embel ataupun foto yang bisa diambil di Google kayak gitu. Oke, langsung aja lanjut ke cerita yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah cerita yang menurut aku sering juga diposting oleh orang-orang yang terkena tipu ya guys. Ini bukan masalah sellernya ngejual barang palsu, tapi ada kecurangan gitu. Aku cerita sedikit buat teman-teman yang nggak tahu, untuk tanaman keladi itu emang jual belinya itu agak lebih detail ya guys. Kadang orang itu nggak cuma lihat dari performa ataupun motif daun, tapi juga dilihat dari segi umbi. Karena ada orang-orang yang merasa umbi itu bisa ditanikan ataupun untuk dibudidaya lebih lanjut kayak gitu. Nah, ada akun namanya Ummu Sahara, dia curhat di grup jual beli keladi juga, bahwa dia datang nih dealnya saat chat ataupun saat mereka video call itu umbinya besar-besar, tapi pas datang ternyata umbinya itu udah dipotong dan gak sesuai sama kesepakatan. Well, jelas ini kecewa karena harga yang dia beli untuk umbi yang dengan embel-embel umbinya besar tadinya itu cukup mahal, dan ternyata dia dipotong, dan ketika dia minta klarifikasi sama penjualnya, dia diblok. Well, itu bener-bener kayak wah gila banget sih guys, barangnya real gitu loh, tapi ternyata umbinya dipotong gitu. Nah, ini menurut aku salah ya guys. Sebagai seller kita harus jujur, kita harus bener-bener sesuai dengan kesepakatan gitu loh. Kalaupun kalian mau potong ataupun kalian mau melakukan sesuatu, I think it's better for you untuk clarify dulu ke pembelinya, mereka itu mau apa enggak gitu. Jangan sampai ya ngasal kayak gini gitu loh, toh yang dirugikan juga banyak orang kan. Nah, dari situ banyak banget komen-komentar yang sama curhat juga. Ternyata kejadian kayak potong umbi ataupun nggak sesuai sama kesepakatan ini tuh sering banget terjadi. Aku nggak tahu ya guys, apakah ini tuh kayak buat marketing aja biar orang-orang itu banyak yang beli, tapi yang jelas praktek kayak gini itu sangat-sangat tidak terpuji ya guys, bener-bener kayak jelek banget. So you guys, if you are a seller, please ya jangan sampai merusak kepercayaan dari orang lain gitu, karena sekarang itu zamannya sosial media, sekalian diviralin aja tuh toko kalian udah nggak ada yang beli gitu. Nah, reputasi itu menurut aku sekarang penting banget. So guys, hati-hati ya, dan bener-bener kalau kalian mau beli keladi, dicek dulu dan make sure bahwa penjualnya adalah orang-orang yang trusted. Nah, yang terakhir ini adalah cerita yang sebetulnya dia bukan ditipu, tapi dia nge-share ya ke orang-orang lain gitu, bahwa dia namanya Fitri Syahputri. Dia adalah orang Malaysia. Jadi guys, penipu ini tuh sekarang juga udah overseas ya. Maksud aku bukan orang-orang lokal aja, bukan hanya buka praktek di lingkungannya saja, tapi sampai ke negara tetangga juga. Jadi ada namanya grup klub peminat keladi, yaitu salah satu grup keladi lovers di Malaysia. Dia bilang dia tuh diblok sama salah satu seller yang dimana dia tahu ada salah satu seller ngejual umbi saikul atau keladi cat tumpah itu 1 kilonya 350.000. Well guys, if you don't know about keladi saikul ataupun keladi cat tumpah, itu adalah salah satu jenis keladi yang emang sekarang lagi hype banget dan harganya itu mahal gitu loh. Kalaupun umbi sampai 1 kilo itu sampai 350, itu nggak make sense banget, karena untuk harga bibit aja untuk ukuran 10 cm ataupun 15 mereka jual tuh sampai 80 ribuan, dan ada yang jual 1 kilo umbinya untuk 350. Well, ketika dia komen di postingan ini, dia tiba-tiba diblok, dan gak lama dia juga nge-share pengalaman ini untuk ngasih informasi ke teman-temannya. Well, ini menurut aku salah satu strategi yang bagus ya guys. If you experience sesuatu yang tidak mengenakan ketika membeli tanaman online, itu menurut aku better kalian juga nge-share ke orang lain, biar orang lain juga lebih aware, biar lebih tahu, dan juga nggak jadi korban selanjutnya. Karena jual beli tanaman online itu sekarang kan jadi opsi yang menurut aku terbaik ya, karena pandemi dan juga mungkin orang juga malas keluar. Tapi kalau kita dapat pengalaman yang nggak enak kan kita jadi trauma, ataupun bisa merugikan orang-orang yang jualan online tapi yang mereka serius kayak gitu. So guys,
ini adalah cerita yang terakhir, dan sekarang kita masuk ke sesi tips dan kita diskusi tentang gimana sih gitu caranya biar kita nggak ketipu untuk belanja beli online. Nah, sekarang kita bahas aja yang pertama buat teman-teman yang sering belanja online kayak aku. Well, emang kita juga sometimes kesusahan untuk mendeteksi orang ini tuh trusted apa enggak gitu kan. Cuman hal-hal yang aku lakukan adalah jelas pertama, aku tuh selalu cross check bentuk ataupun profile dari Facebooknya mereka gitu, ataupun di marketplace yang mereka tawarkan. Kita lihat testimoni, kita lihat postingan mereka, apakah Facebook ini tuh dibuat kayak bentar ataupun hanya baru-baru ini gitu, itu perlu dicurigai kayak gitu juga. Kemudian yang kedua adalah kalian juga harus survei harga tanaman yang kalian mau beli gitu ya. Jangan sampai kalian cuman tahu, oh tanaman ini bagus, lagi rame, terus kalian beli tanpa tahu harga pasarannya berapa. Well, banyak banget orang-orang, apalagi yang pemula ya, mereka tuh sometimes menjadi korban karena mereka tuh tergiur dengan harga murah, nggak tahu harga pasarannya, tahu harga murah langsung dibeli, tapi ternyata ditipu, kemudian nyesel kayak gitu. Well, menjadi salah satu tips penting buat aku adalah kita harus tahu harga pasarannya biar kita tahu kayak budget berapa sih, ataupun harga rasional ataupun average harganya itu berapa biar kita tahu kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tips menurut aku yang paling penting adalah selalu tanyakan ke seller dan ajak video call. Minta informasi sedetail-detailnya, jangan sampai hanya chat. Aku kalau beli tanaman online itu harus video call. Aku harus tahu tanamannya, bentuknya kayak gimana, orangnya kayak gimana, dan aku screenshot biasanya hanya untuk sebagai bukti dan juga sebagai apa ya, evidence aja gitu loh kalau seumpama nanti ada kejadian yang tidak mengenakan gitu. Kenapa dengan video call? Karena menurut aku dengan video call kita bisa tahu kondisi barangnya, jelasnya kayak gimana, ada cacatnya apa enggak. Kalau seumpama temen-temen mau beli tanaman yang ada umbinya, itu make sure kalian harus bongkar akar juga. Nggak apa-apa, sekarang tanaman online itu yang dijual online ya, itu mereka juga ada seller yang jujur, mereka tuh selalu buka servis bongkar pot biar tahu umbinya kayak gimana, akarnya kayak gimana. Jadi ketika tanaman datang itu sesuai dengan apa yang kalian mau kayak gitu. Kemudian yang terakhir, aku biasanya selalu screenshot semua percakapan yang aku lakukan, whether itu di sosial media ataupun video call. Kemudian rekening mereka itu juga penting banget buat aku, karena kalaupun nanti ada kejadian yang tidak mengenakan, kita bisa ngelaporin itu ke pihak berwajib ya, untuk ngeblokir ATM mereka kayak gitu. Dan yang paling penting guys, jangan tergiur harga murah. Well, tanaman itu emang sekarang lagi naik-naiknya. Jangan sampai teman-teman, ngapain sih beli tanaman ratusan ribu, ngapain sih beli tanaman mahal gitu. Well, kalau kalian merasa tidak sesuai dengan kantong ataupun kalian nggak sesuai dengan budget, well, kalian mending prefer cari tanaman yang lain gitu loh. Nggak usah ngeblaming ataupun mencari alternatif yang ekstrim dengan beli yang murah, endingnya mengecewakan kayak gitu. Dan yang terakhir jelas banyak-banyak berdoa ya guys gitu. Dan kepercayaan sesama seller dan sesama pembeli itu adalah sesuatu yang penting, karena again, reputasi penjual itu juga tergantung dari kepuasan pembeli ya. Kalau kalian sebagai seller tapi kalian mengecewakan, melakukan penipuan, gak sesuai dengan foto, itu akan menjadi bumerang buat kalian, akan memutuskan tali rezeki kalian juga. So guys, for seller, hati-hati dan menjadilah seller yang trusted. Dan untuk buyer, jadilah buyer yang smart, jadilah buyer yang lebih selektif, dan jangan mudah terkecoh dengan harga-harga murah ataupun embel-embel hybrid ataupun series Thailand ataupun apa yang dimana kalian pun masih ragu untuk beli kayak gitu. So I think that's all my video. If you guys like it, this kind of story, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, dan aku akan share pengalaman jual beli lain yang mungkin lebih lucu ataupun lebih ekstrim lagi yang bisa kalian jadikan pelajaran ke depannya. So don't forget to subscribe, and I'll see you next on my video. Bye bye.